Halo Lur, karena kan kita gabut, gue mau menelusuri tempat ibadahnya orang Jepang Jinja. Nih, ada di atas bukit sana nih. Lewat-lewat tangga katanya rada tinggi. Kurang lebih di bukit-bukit sini, dan katanya ada bunga sakura. Gue sebenarnya udah pernah kesana, cuman nggak nyampe atas soalnya nggak kuat. Soalnya jalannya tangga Lur. Coba kita nanti telusuri ke sana nyampe atas hari ini, soalnya kita lagi pulang cepat dan punya waktu banyak. Nah, kita udah sampai di perbatasan sungainya. Nah, kita tadi tinggalnya tuh di balik gedung-gedung ini Lur. Nah, ini tuh kalau di Indonesia tuh ini ibaratkan kayak kos-kosan. Tapi bedanya kalau di Jepang tuh kos-kosannya tuh ada kamar ibaratkan 2, udah tersedia kamar mandinya tuh udah modern lah gitu. Beda kayak di Indonesia kan kita cuma dikasih kosongan, cuma ada udah petakan aja gitu. Kalau di Jepang beda Lur, kayak gini nih. Ini kayak rumah susun lah gitu. Tapi rata-rata mereka pada punya mobil Lur, walaupun ngontrak Lur. Nih, walaupun mobil kotak gitu. Ini kita udah beli kopi, ini di Doang Baiki, yang penjual minuman otomatis gitu. Sebenarnya kalau lagi nanjak-nanjak kayak gini enaknya air putih sih, cuman karena gua perokok dan rokok tuh enaknya ditemenin sama kopi. Siapa tahu di atas kan tempatnya ada tempat nyantui kan gitu. Ini kita harus nanjak-nanjak gini dulu nih. Udah ngos-ngosan gua. Nah, kita udah sampai gerbangnya. Nih ada kayak cerobong-cerobong asap itu 2 biji. Kita dilihat dari bentuknya, warnanya kayaknya sini udah bangunan lama sini. Udah lama banget, tapi nggak ada kayak pelang-pelang sejarahnya gitu, penjelasannya nggak ada. Nih kayak gini, ini nggak tahu apa nih. Tapi biasanya Lur, orang Jepang kalau mau masuk kayak gini tuh biasanya mereka kayak tepuk-tepuk tangan terus kayak berdoa gitu sebelum masuk ke atas. Tapi karena kan gua nggak ngerti, nggak juga, nggak apa-apa kali. Dari segi jalanannya sih cukup seram juga ya Lur ya. Apalagi pinggirnya bambu-bambu kayak gini. Kalau di Indonesia nih tempat-tempat kayak gini tuh kayak banyak ular lah gitu. Dan akhirnya gue udah sampai di gerbang kedua. Itu tadi gerbang pertama yang sebelumnya. Dan gue juga udah nemu pelang yang ini nih. Biasanya ada penjelasan, emang di setiap jinja-jinja kayak gini, kuil-kuil di Jepang tuh pasti ada penjelasannya, sejarahnya. Dan gue udah coba translatein kuil yang di atas ini dibangun pada tahun 1820, pada tahun 1820, udah berapa ratus tahun yang lalu nih. Nih di atasnya tuh kayak gini. Mari kita ke atas. Sejauh Lur, nih udah ada bunga sakura juga nih, cuman belum sepenuhnya mekar ya Lur. Biasanya ini baru di akhir bulan 3, biasanya bulan 4 lah. Itu udah mekar banget, bagus. Ini ada bunga sakura lagi. Makanya kita kayaknya sendiri ke atasnya Lur. Nih ada kayak gininya lagi nih. Ada bunga sakura, pohonnya masih kecil. Tapi tadi gue lihat dari bawah sih udah yang di atas udah kayak mekar sih, udah mekar banget gitu, udah sepenuhnya mekar. Ntar Lur, capek. Kita udah jalan kisaran 20 menitan, lumayan ngos-ngosan. Yang bikin ngos-ngosan tuh beda Lur. Kalau kalian yang udah pernah naik gunung gitu nanjak, sama nanjak yang anak tangga kayak gini tuh capeknya tuh beda, serius. Pakai pegal banget sampai getar. Nah, mana pula gue pakai sepatu ya kan. Tadi di pertengahan jalan nih, sepatu mau jebol. Ngeri ya kalau nyampe jebol nanti di atas. Nyeker, anjay. Ini sepatu tempur ini Lur, udah hampir 2 tahun ini, awet bisa nih Pumanya, mantap. Sepertinya kita udah mau mendekati nyampe di atas. Ya loh, akhirnya kita nyampe. Nah, ini dia Lur, kayak gini Lur. Kayaknya ini saking tingginya, karena mungkin ini pedesaan ya, terus tinggi juga.
Jadi orang-orangnya jarang ada yang kesini karena ya gitu capek kan. Di pedesaan Jepang rata-rata orangnya tuh yang udah lansia, udah kepala 4, kepala 5. Anak-anak mudanya jarang ada pindah ke kota. Ini ada ini apa ini, kayak wadah air, cuman udah kotor banget airnya. Nih pohon aja, ini pohon nyampe ngalangin jalan. Ini kayaknya kalau diurus gak mungkin kayak gini. Ini banyak patung-patung ini kayak patung kerbau ini kayak gini. Ini bisa lihat kan, dan ini juga ada ini lur bunga sakuranya, bagus. Ini sekelilingnya kayak gini. Ini di atas gunung. Ini tadi patung-patung yang tadi. Ini pohonnya ini yang udah runtuh nih. Nah, ini kita di depan kuilnya ini. Nah, penampakan kuilnya kayak gini. Ini dibangun, kelihatan dibangunnya 1820, tapi kondisinya nyampe sekarang masih kayak gini lur. Tangan gue getar lur, soalnya tadi gue baca sejarahnya lumayan serem juga sih. Soalnya yang membangunnya meninggal di sini. Soalnya sendiri gue di atas ini, di atas gunung. Tapi mantap sih. Biasanya nih kalau orang Jepang itu ya kan, mereka berdoa lur. Nih, ini kayak ada tempat uang, kita masukin uang yang recehan biasanya dilipat. Nah, dalamnya ada uang. Nah, kalau recehan tinggal dilempar. Nah, mereka nanti bunyiin lonceng ini lur. Ini si talinya tuh digoyang-goyang. Nanti kayak berdoa, kayak tepuk tangan, kayak pak gitu. Nanti mereka berdoa. Tapi itu juga gue kenapa tahu, karena gue pernah diajak sama bos gue itu pas tahun baru. Terus diajarin caranya. Gue bukan mempercayai gitu kan, cuman ya ikutin budaya sini, biar nggak disangka nggak menghargai lah gitu. Dan ketika pas sudah kita goyang-goyang, udah tepuk tangan, kita berdoa di dalam hati. Nah, berdoanya tuh pencapaian apa yang lu pengen supaya dipermudah lah, ibaratkan gitu. Sama aja kayak berdoanya kita gitu, cuman beda caranya aja lur. Mantap ora. Sebenarnya bisa lewat sana, kita dari belakang kuil ini, dari Jinja ini. Cuman ya gitu, kita jalannya tuh muternya lebih jauh, nggak ngelewatin tangga, cuman nanjak doang. Cuman lumayan jauh juga, soalnya kita dibikin muter jalannya. Kalau menaik kendaraan kayak mobil atau motor gitu mungkin deket lah, cuman kalau yang buat jalan kaki gini mending yang lewatnya di tangga-tangga. Nah, ini lot belakang. Nah, di belakang kuilnya tuh kayak ada bunga-bunga kayak gini lur nih. Ini bukan bunga, bunganya udah gugur. Dia mekarnya bulan 3-an. Bulan sakura itu bulan 4. Nah, ini namanya bunga yume. Nah, ini bulan 3. Nah, sekelilingnya gini lur, gunung-gunung semua. Namanya juga desa kan. Coba kita lewat jalan sini. Nah, yang gue maksud muter tuh lur nih, itu turun muter nanti ke sana, nanti muterin nih ke sini nih, muterin sampai sana. Nah, nanti ketemu lagi di ini apa, di gerbang yang kedua itu, yang tadi ada plang penjelasan atau sejarahnya kuil ini. Nah, di situ makanya bikin muter tuh. Tapi kalau ini di bulan 3 lur, bulan 3, walaupun kita muter tuh ya ini bagus, ini warnanya warna emping nih semua nih, soalnya bunganya lagi pada mekar sekarang ya, karena udah gugur gitu kan, udah berjatuhan bunganya ya. Kita kayak ngeliatin pohon mati aja kayak gini, nggak ada apa-apa. Dan gue udah ngelewatin turunan tadi, tapi kalau turun nggak terlalu capek sih. Nah, sekarang gue ngelewatin terowongan lur, gue sendiri nih lur, lihat lur, serem gini. Jadi suara gue tuh kayak bergema banget kalau di sini, kalau ngomong serius. Nih, gue masuk terowongannya tuh kayak dibikin abstrak gitu loh, nggak dirapihin kayak di sistemnya tuh, cuma kayak dilempar-lempar doang gitu biar estetik kali ya. Cuman menurut gue nih kalau gue sendiri di sini, nih serem sih. Soalnya nggak ada siapa-siapa, sendiri. Nah, itu nanti di depan
Itu kayak buset, kayak bercahaya, udah kayak pintu surga. Itu kalau di depan itu ada museum kayak peninggalan desa sini, terus kayak sejarahnya gitu ada di depan, nanti gue tunjukin. Nah kita udah keluar, udah nggak bergema lagi kan suaranya. Nah di sini lur nih, yang kata gue tadi ada museumnya, sejarahnya desa sini gitu, peninggalannya lah gitu. Sekitarnya kayak gini nih lur, bagus. Ini gak ada siapa-siapa lur di sini lur, padahal bagus banget ini tempat, tapi kok orang sini kok pada kagak suka main ya. Nih Tachibana Machi Wine Sera. Nih cuman ini dibuka museumnya di bulan berapa ya? Bulan 2 kayaknya. Saya ingat gue bulan 2, soalnya tahun kemarin gue ini pas ada festival nih lur. Ini kalau dibuka ini ada festival, kayak ada panggung gitu, pertunjukan anak-anak kayak dance. Ini dibuka. Posisi si bunga ini yang di atas ini nih, yang kayak yang kering-kering ini lagi pada bermekaran lur. Sekarang karena udah nggak ada bunganya, makanya nggak dibuka. Itu pun 3 hari doang yang dibuka, dan biaya masuknya itu kisaran 50.000. Paling kita bisa menikmati bunga-bunga kayak gini nih lur nih. Lihat nih. Karena gue capek, mari kita ngopi dulu. Tadi kan kita udah beli minum, ya kali kagak diminum, kebajar lur. Belinya di niatnya buat pas jalan-jalan, ya kali diminumnya di rumah kan gak seru. Baik kita diam dulu di sini kan. Nih ada tempat duduk juga kan. Nih. Nah kita udah sampai bawah, tadi kita udah ngerokok, udah sebat, udah minum kopi juga. Nih, ini bunga-bunganya lur, cakep-cakep. Gak tahu ini bunga apa, tapi dia waktu mekarnya sama kayak bunga sakura di bulan-bulan 4. Cakep-cakep banget tuh. Gelo. Anjay, foto di dia juga estetik ya. Nah, bunga sakuranya emang belum terlalu mekar lur tuh. Masih sedikit, masih biji-biji. Nih biji-bijinya kayak gini nih, sebelum dia mekar tuh kayak gini dulu. Nah ini kalau udah mekar dia kayak gini. Tapi bunga-bunga kayak gini tuh cepet banget, sekali kayak hujan udah langsung pada meruluk. Oke lur, kita udah sampai di gerbang yang kedua, yang tadi penjelasan tentang sejarah kuil yang tadi. Nih kalau kita lagi di atas itu gedung yang tadi, yang capek lur. Oke lur, bagi lo yang nonton sampai akhir, terima kasih. Kalau lo suka sama videonya, subscribe, like, dan komen konten apa yang bakal gue lakuin selanjutnya. Oke, mantap.